Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Bu Guru akan cerita tentang kisah Utsman bin Affan. Yuk kita tonton videonya sebagai berikut. Kisah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi. Ia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy keturunan Bani Umayyah. Ayahnya bernama Affan bin Abi al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Ibunya bernama Arwa binti Quris bin Rabi'ah. Ayahnya Utsman adalah bangsawan kaya yang baik hati. Keluarganya adalah penyembah berhala, yaitu Urba, Lata, dan Uzza. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang kaya serta dermawan. Ia khalifah ketiga dalam deretan Khulafaur Rasyidin setelah Umar bin Khattab. Utsman mendapat julukan Zun Nurain atau yang memiliki dua cahaya. Hal itu karena Utsman menikah dengan dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan dikenal sebagai saudagar kain yang berhasil. Sifat lemah lembut, jujur, ramah dan menyenangkan ketika melayani para pelanggannya menjadikan para calon pembeli tertarik untuk membeli barang dagangannya. Utsman bin Affan tergolong dalam as-sabiqunal awwalin atau orang-orang terdahulu masuk Islam. Utsman bin Affan masuk Islam atas ajakan Abu Bakar. Meskipun Utsman bin Affan mendapatkan tantangan dari keluarganya, terlebih dari pamannya Al-Hakim, meskipun cambukan dan siksaan yang Utsman bin Affan dapatkan, tapi tidak mengubah pendiriannya untuk tetap masuk Islam. Masya Allah. Nah, ketika menjadi muslim, Utsman bin Affan berdakwah dengan harta dan jiwanya. Uang hasil keuntungan berdagang ia keluarkan untuk membantu membebaskan budak-budak kulit hitam dari majikannya yang kejam. Ketika ada perluasan Masjid Nabawi, ia adalah orang yang sangat mendukung dan memberikan semua hartanya untuk membantu perluasan Masjid Nabawi. Di Madinah, kaum muslimin sulit mendapatkan air. Satu-satunya sumber air berasal dari sumur orang Yahudi yang sudah tua. Yahudi tua itu memberikan harga yang sangat tinggi kepada kaum muslimin yang ingin mengambil air dari sumurnya. Kemudian, dengan kedermawanannya, sumur orang tua Yahudi itu dibeli oleh Utsman bin Affan, sehingga kaum muslimin dapat mengambil air tanpa membayar lagi. Sumbangan Utsman bin Affan bagi kaum muslimin semakin besar. Terlebih ketika perang Tabuk, Utsman menyerahkan 950 unta dan juga uang 1000 dirham. Utsman bin Affan menjadi khalifah saat usia 70 tahun. Alasan Utsman ditunjuk sebagai khalifah ketiga adalah karena ia memiliki perilaku yang baik, jujur, dermawan, ikhlas dalam berkorban, dan dicintai kaum muslimin dan memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang Islam. Ia adalah khalifah yang pertama kali melakukan perluasan Masjid Al-Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah, karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima, yaitu haji. Ia mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid, membangun pertanian, menaklukkan beberapa daerah kecil yang berada di sekitar perbatasan seperti Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus,
Rhodes, dan juga membentuk angkatan laut yang kuat. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk membentuk panitia penulisan dan pembukuan Al-Quran, yaitu Zaid bin Thabit sebagai ketua menunjuk Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Ash, Abdurrahman bin Haris sebagai anggotanya. Pengumpulan lembaran-lembaran surah atau suhuf Al-Quran sudah dilakukan sejak kekhalifahan Abu Bakar Asy-Siddiq. Para penghafal Al-Quran menuliskannya pada pelepah kurma, pohon, daun, kulit, tulang, dan batu-batu. Hal ini dikarenakan belum ditemukannya kertas pada masa itu. Lembaran-lembaran itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Kemudian Hafsah menyerahkan kepada Utsman bin Affan. Al-Quran yang telah dibukukan disebut dengan mushaf. Bagaimana anak-anak, sudah menyimak videonya? Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah Utsman bin Affan. Mungkin cukup sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.